rada banyak yang marah, emosi, loss. Hai baby, apa kabar? Hai Kak Ajeng, baik-baik. Okay. Gimana Kak? Baik juga. Aku happy banget karena kamu mau datang ke sini sih, ke Salpon. Padahal aku tahu waktu kamu tuh cukup padat ya. Gak apa-apa, masih bisa diselipin demi seller. By the way, kamu lagi sibuk apa? Kemarin habis dari Bangkok ya? Iya, terus aku sempat extend jalan keliling Chiang Mai. Enak banget. Aku pengen banget aku Bangkok. Panas banget. Aku kayaknya salah dateng ya. Aku bener-bener dateng di saat Bangkok tuh padat banget, macet banget, sampai kayak GrabCar tuh selalu high fare. Kayak deket banget tuh bisa kayak 100.000 lebih. Jadi kayak buat GrabCar aja ya, rasanya tuh lebih mahal daripada harga Grab di Indo. Oh gitu? Iya. Karena kemarin juga kayak teman-temanku banyak yang lagi ke Bangkok sih. Oh ya? Gak tahu kenapa kayaknya Bangkok lagi lumayan naik banget ya. Iya, kayaknya gara-gara itu makanya ada macet banget. Dan aku biasa jadi cuma naik Grab bike aja sih. Kecuali lagi banyak bawaan. Kemarin itu event apa? Crypto juga kan? Iya, yang Southeast Asia Blockchain Week. Oh, aku lihat tuh story kamu. Keren banget. Feb, aku mau dong mau tahu background kamu nih. Sedikit background kamu sampai saat ini, mungkin kayak perjalanan karir kamu atau gimana sampai kamu ada di Web3. Oke, mungkin ceritanya awalnya dari awal aku kuliah mungkin ya, karena aku ambil jurusan computer science. Terus sempet masuk ke kripto tuh karena temen juga. Dulu tuh tahun 2019. Jadi aku juga baru masuk kuliah kayak semester 2 lah angkatannya kurang lebih. Terus ya udah masuk tuh, kalau boleh mention brand ya. Aku waktu itu baru ada Indodax doang seingatku ya. Kayaknya itu the first crypto exchange yang aku tahu. Ya udah pakai itu. Tapi dulu cuman kayak aku tradingin, aku nggak ngerti kripto apa, bodohnya sih di situ ya. Jadi aku nggak ngerti banget, nggak aku pahamin. Terus balik lagi gara-gara NFT, aku dalamin, dan karena NFT aku mendadak jadi content creator di YouTube. Karena waktu itu aku penasaran, temanku tuh kayak bilang, apa? Kamu lihat deh, ini orang bisa ngejual gambar kayak gambar anak kecil, dijual mahal banget. Aku penasaran dong, ini apaan NFT bisa sebanyak itu, semahal itu gitu loh. Ya udah, aku explore semua NFT market yang dulu ada, kayak OpenSea atau Rarible gitu. Aku coba-cobain, aku bikin tutorialnya di YouTube dan jelasin, viral tuh video. Oh gitu? Iya. Jadi nggak sengaja, sebenarnya aku nggak berencana jadi content creator, tapi dulu iseng. Ya dilanjutin lah, karena akhirnya aku emang tertarik bisa nge-share education dan ada partnership juga. Maksudnya jujur aja pasti ini jadiin kayak kerjaan dong, side hustle lah ya gitu. Terus makin lama aku jadi interested ke smart contract, dan karena aku ada backgroundnya sebagai developer ya, computer science gitu kan, ngoding udah biasa. Jadi aku pelajarin dulu dari situs apa namanya, Crypto Zombie buat tutorial Solidity. Jadi fokusnya emang EVM, karena emang kebanyakan blockchain kan EVM based dan pakai Solidity. Jadi itu yang aku belajarin. Udah deh. Sebenarnya sebelumnya aku kan kayak kerjaannya di TradFi ya, di BCA. Katanya kakak juga di BCA kan? Iya, aku pernah di BCA juga. Lama sih. Tapi bagus banget, dan maksudnya honestly itu company yang aku suka banget kerja, sebenarnya nyaman. Dan alasan aku akhirnya resign itu karena aku interested in the Web3 space. Jadi aku pengen bisa kerjaanku tuh revolve in Web3 aja. Karena aku kayak konten di Web3, ngejar di Web3, ngodingnya di Web3 gitu. Biar aku fokus aja gitu. Karena kalau aku campur-campur kan agak pecah. Satu urusnya ke traditional finance, banking gitu, berurusan sama banyak regulasi, pemerintah. Kalau di sini kayak lebih explore gitu loh, rasanya banyak bisa kreativitas gitu kan. Iya. Karena mungkin potongan kuenya juga masih kecil kan kalau di Web3. Iya. Berarti kamu dulu waktu di BCA itu IT juga? Ngurusin BIFAS. Tahu-tahu, mungkin teman-teman juga ada yang pakai BIFAS ya. Yang murah kan? Yang ngurusinnya, baby. Waktu kuliah ngambil IT juga? Iya, kebetulan dapat emang beasiswanya BCA sih, makanya lanjut kerja langsung di sana. Aku tahu. Terus kalau misalnya waktu itu pasti kan IT, kalau IT yang biasa sama Web3 tuh beda nggak sih? Developer biasa dan juga Web3 developer tuh beda nggak sih? Menurutku lebih beda ke bahasanya sama kayak tools yang dipakai aja sih. Cuman yang ngoding gitu. Menurutku yang paling penting sebagai developer, yang penting logikanya jalan. Karena kan bahasa sintaks gitu cuman masalah translate ya. Kayak kalau misalnya kita mau nyampein apa, sekarang ada Google Translate. Jadi kayak ngerti bahasa tuh mungkin nomor 2, nomor 1, yang penting
otaknya jalan untuk bisa nyelesain masalah tuh, tahu approach-nya harus gimana. Dan aku seneng sih kayak explore hal-hal ngoding-ngoding gitu, ngurusin cross-chain stuff atau NFT atau standar baru yang muncul dari Ethereum gitu kan. Seru aja gitu. Dan orang-orang di space-nya seru juga. Dan banyak event di luar negeri. Iya lagi, bisa sambil jalan-jalan juga. Iya ya, sambil kerja tapi. Iya. Aku tuh kan aku juga baru kan di Web3 kan. Benar-benar full time di Web3. Sebetulnya udah lama sih mencari tahu soal cryptocurrency dan lain-lain. Kayaknya udah dari 2019. Cuman benar-benar yang sampai full time kerja kayak kamu sekarang tuh ya baru-baru ini. Iya. Dan kerasanya tuh kerja di sini ya cukup interesting ya. Karena orang-orang yang di Web3 ini tuh sangat open untuk kolaborasi. Betul. Terus juga mereka sangat humble untuk networking kan. Kerasa banget. Tapi kalau untuk soal IT aku agak-agak ngeblank sih. Kayaknya aku salut sama kamu. Karena kamu bisa yang, aku nggak tahu ya, penyesuaian banyak gak sih kalau misalnya dari developer biasa ke Web3 developer? Menurut aku sih gimana ya, mungkin lebih ke terminologi aja yang main baru. Kayak bedanya mungkin setiap coding yang kita bikin, kita harus mikirin fee-nya, apakah itu bakal terlalu mahal atau enggak. Kita harus tahu pendekatannya gimana biar kalau user transaksi nggak terlalu tinggi biayanya. Karena kan bedanya semua transaksi itu bakal kena gas fee kan, biaya gitu kan. Nah itu yang kita harus pikirin, karena setiap function ya udah bayar, kenanya uang. Kalau kita di web tuh itu kan nggak ada cost-nya, lebih ke yang penting computing aja gimana, lebih ke situ. Jadi harus mikirin biaya, efisiensi sih. Berarti penyesuaiannya nggak begitu banyak ya dari yang developer ke ini? Iya. Dan memungkinkan kan kalau misalnya ada developer yang biasa dari web tuh sangat. Web3. Kamu ini gak sih sering ketemu banyak developer yang perempuan gak sih di Web3? Kayaknya masih sedikit ya. Developer aja sebenarnya udah dikit ya. Maksudnya di kuliah kayak aku aja sekelas itu kan ada 43 orang dulu yang di beasiswa itu. Cuman bersepuluh kita cewek, sisa cowok. Itu satu angkatan? Satu angkatan aku. Terus biasa juga di kelas reguler aku denger mereka suka bilang ya paling cewek 10, kurang dari 10 atau 6 bahkan, sisanya cowok. Jadi kalau developer aja udah langka, cewek Web3 dev lebih langka lagi. Nah makanya mungkin aku punya goal tuh pengen jadi the best Web3 dev in Indonesia yang cewek. Tapi ya kalau cowok mungkin takutnya nggak bisa bersaing juga ya. Maksudnya kadang aku bisa akuin kalau cowok tuh kadang pikirannya bisa jauh lebih logis kali ya, emang by default gitu. Jadi minimal sebagai cewek aku bisa jadi yang terbaik lah. Kalau bisa ngalahin yang cowok bisa mungkin ya ke depannya, semoga. Karena aku belum ketemu sama Web3 developer yang cewek ya selain kamu ya. Ada mungkin. Cuman mungkin bedanya mereka nggak konten aja, kerjanya di belakang gitu. Bisa aja mereka juga lebih jago, karena aku baru banget belajar tuh. Aku tekunin dari 2 tahun yang lalu, berarti akhir tahun 2022, dari September pertengahan lah 2022 tuh masuk, mulai belajar. Dan waktu aku masuk tuh jujur aja banyak istilah yang baru banget. Cuman aku tuh orangnya penasaran, jadi kayak kalau ada yang aku nggak ngerti, aku bakal cari tahu sampai aku ngerti. Kadang walaupun itu mungkin nggak penting, cuman rasanya kalau aku nggak paham, aku tuh kayak ngeganjel. Aku harus tahu, walaupun kadang nggak penting. Dulu aja bahkan sesimpel kayak sebenarnya gimana sih setiap variabel atau data yang di declare, pokoknya dibikin lah, yang disimpan di kontraknya itu, disimpan tuh gimana sih, mereka tuh nentuin anggapannya kayak lokernya lah buat dia nyimpen tuh di mana, gimana. Aku sampai kayak pengen aku munculin tuh dia urutannya gimana sih disimpannya, padahal itu nggak penting. Dan itu aku sampai ngabisin beberapa jam cuman buat cari tahu itu karena penasaran aja, biar aku bisa bikin efisien gimana, walaupun dampaknya tuh kecil banget dan aku nggak tahu pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuman penasaran. Jadi kayak paling menurut aku kalau orang mau masuk Web3 rasa penasarannya harus tinggi. Kadang kebanyakan aku juga belajar sendiri karena mungkin belum ada yang resmi-resmi banget lah ya di space ini karena masih baru. Jadi kalau emang mau masuk jangan terlalu banyak bergantung belajar sama orang lain. Maksudnya kalau stuck nanya nggak apa-apa. Cuman kalau kamu sendiri nggak punya niat untuk rasa penasaran sendiri, bisa niat belajar sendiri, bakal lebih lama gitu. Maksudnya aku nyadar kan, aku ada ngajar juga nih. Mungkin karena mereka backgroundnya bukan developer, mereka lebih gampang untuk dikit-dikit tanya. Padahal kadang itu lumayan simple. Terus aku biasa selalu arahin, kamu copy aja errornya di Google. Terus biasa udah banyak solusi. Kayak di Stack Overflow tuh salah satu website yang umum buat diskusi terkait masalah coding. Sama satu lagi yang terkait
Ethereum Overflow, aku lupa namanya. Adalah. Ada. Dan juga kan aku juga ini kan mulai konten juga kan. Banyak banget istilah-istilah yang awam banget buat aku, dan apa ya, nggak tahu deh, mungkin karena aku bukan IT dan beda kali ya kalau misalnya orang IT udah terbiasa dengan istilah-istilah itu ya. Kayak gimana tuh? Kayak IRC gitu-gitu. IRC gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya, itu apa sih namanya? Ethereum, R-nya aku juga lupa. Request C-nya kayak Ethereum request comment gitu. Itu kayak standarnya gitu loh. Jadi kayak token itu ada ERC. Biasa kita pakai berapa? ERC20 kan buat token. Terus ada NFT yang 1155, kayak emang ada kode-kodenya. Dan kalau kamu masuk udah terbiasa tuh, pasti tau lah, oh ini ngomongin wallet abstraction, ini ngomongin NFT yang bisa banyak, 1155 atau 721 tuh yang unik, satu one of one gitu, one of a kind gitu. Emang banyak. Aku juga lagi explore ERC kan. Tapi itu asik. Aku lihat sih konten-konten kamu kan ngebahas itu kan. Dan memang kayaknya salah satu hal yang memang aku kagum sih sama kamu, karena kamu masih sangat muda. Tapi kamu mau belajar banyak dan coba jelajah industri yang masih banyak orang tuh apa ya, masih banyak orang awam tuh melakukan dan takut kan. Apalagi sampai sekarang pun masih banyak orang yang bicara bahwa cryptocurrency atau mungkin Bitcoin itu scam. Iya. Itu lagi rame banget, apalagi sekarang lagi turun. Kemarin sempat ATH tapi turun lagi, terus kayak orang-orang banyak yang agak membingungkan sih, maksudku. Kalau mereka bilang scam karena turun, kayak mereka beli emas juga kadang turun kan. Terus kadang mohon maaf, fiat aja turun terus malah ya. Tapi nggak, mereka bisa bilang scam karena terregulasi dan diomongin oleh pemerintah. Terus sahamnya juga turun sekarang sejak ada, aku lumayan sebel sebenarnya sama regulasi yang baru. Bener gak sih? Yang mereka akhirnya bisa di bawah 50 harga tradingnya. Aku tahu. Dan itu cuma 2 harga kalau nggak salah. Cuman bisa berapa kali trade bahkan per harinya. Jadi kayak beberapa saham yang kayak dalam pemantauan bisa makin jemblok. Dan regulasinya udah nggak jelas. Karena aku lihat tuh bahkan katanya pihak bursa ya, berarti kan Bursa Efek Indonesia bisa nentuin saham mana tanpa pemberitahuan berdasarkan mereka sendiri, kayak ini regulasi apaan. Terus aku lihat market tuh makin kacau, bahkan itu berdampak buruk katanya buat bandar juga ya. Aku sempat dengar beberapa orang content creator saham yang udah sesepuh lah menurut aku juga kesel gitu, kayak nggak jelas banget. Dan mereka nggak pernah bilang saham scam, aneh kan? Jadi kayak harga turun tuh bukan berarti scam. Maksudku, aku juga percaya kok banyak saham yang listing di Bursa Indonesia, banyak yang cuman ya orang bermodal bisa bikin perusahaan, udah listing dapat duit. Dan itu menurut aku lebih scam karena satu hal, kalau aku tiap kali baca prospektus saham yang dimilikin sama yang emang orang direkturnya atau apa, dia selalu bilang mereka tuh punya saham kayak gini senilai 2, tiba-tiba listing senilai 100, kayak apaan? Gak jelas. Tapi juga aku tahu mereka nggak bisa jual semua, karena kalau mereka jual semua anjir sahamnya. Betul. Pasti mereka jual bertahap dong. Tapi tetap aja itu lebih scam dong. Kok bisa-bisanya mereka punya harga saham di bawah harga listing, terus di listingnya langsung lebih tinggi. Minimal kalau di kripto kita harus kasih likuiditas buat nentuin harganya. Betul. Jadi emang duitnya ditaruh, bukan semerta-merta aku langsung declare harga sahamku segini, aku mau listing harganya minimal segini, dijual harga segini, kayak dari mana? Dari valuasi tanda kutip yang agak subjektif. Agak ini sih. Kalau aku malah mau bilang kayak sama lebih scam. Karena perusahaan cuma modal duit bisa lah bangun, cuma izin doang berapa paling kan. Dan berita kan mempengaruhi ya, kalau misalnya dari perusahaan mengeluarkan berita apapun pasti mempengaruhi harga saham kan. Aku dari dulu nggak memperdalam soal saham sih. Jadi pas tahu regulasi ini ya udah gitu, nggak begitu merasa terdampak. Tapi mungkin orang-orang di luar sana yang traditional finance kan, mereka yang udah biasa di saham merasa dampaknya, tapi mungkin akan jadi angin segar kalau misalnya dari saham mereka bisa coba hal lain kayak di kripto, Bitcoin. Itu sebetulnya itu tugas kita nggak sih buat masyarakat gitu, untuk ngasih tahu mereka. Walaupun aku juga tahu ya kripto banyak scam, tapi kan itu kalau kalian mainnya udah di yang decentralized finance, dan kita selalu bilang itu emang meme, di-declare dari awal, bukan sok-sokan ini dibilang bagus tapi scam. Walaupun ada juga yang kayak gitu ya. Cuman rata-rata ya orang tahu ini meme dari orang background juga siapa. Dan kalau kalian mainnya benar-benar di aplikasi yang centralized exchange,
pasti tahu lah itu udah yang difilter kan dari pihak exchange. Walaupun emang beberapa meme token udah mulai masuk, tapi lebih aman gitu kan. Iya. Jadi pilih-pilih exchange juga harus ya yang bener lah, jangan, karena emang ada juga tuh exchange yang khusus buat semua token yang market capnya rendah, jadi kayak emang masih kecil-kecil gitu. Cuman kan ya high risk high gain gitu. Iya, dan itu kalau misalnya di Bitcoin udah pasti kalian udah siap hilang aja sih uangnya. Iya betul, karena emang kayak beli saham gorengan, Gak ada proyek, gak ada fundamental, gak ada apapun. komunitas doang sama hype. Iya. Kemarin sih sempat tuh Bitcoin sempat naik banget, tapi habis itu ya turun lagi kan. Bisa dibilang lumayan agak pump and dump lah ya kalau meme tuh, karena based on Twitter lah, orang di X seramai apa sih yang ngomongin, seramai apa orang yang tertarik, ya udah kalau misalnya lihat bener-bener buat lucu-lucuan sih orang, bahkan gitu uang kasarnya bisa dibilang uang judi juga gitu. Kalau enggak ya iseng doang, bener-bener sesuai namanya meme gitu. Kamu ini nggak invest nggak? Kamu ada invest di apa nggak sekarang? Atau mungkin kamu membagi percentage? Kamu gimana nih kalau invest di kripto? Apakah full semua aset kamu di kripto atau mungkin ada aset di luar? Mungkin aku tetap orang yang suka diversifikasi, karena aku emang nggak langsung ke kripto kan awal masuk. Jadi sempat nyobain saham juga, cuma sekarang udah hampir gak ada sahamnya. Sisa yang ada yang doang dikit, dan itu satu udah anjlok 90% tuh sejak keluar yang berita kemarin. Karena kan udah tembus 50 ya, tapi itu emang uang saham digorengan sih, jadi aku biarin buat kenang-kenangan, jadi aku diemin aja. Aku masih ada paling reksadana yang bisa lumayan lah diversifikasinya, berarti ke obligasi ada sedikit, buat sekedar ada aja sih. Iya. Pendapatan tetap ya, reksadana pendapatan tetap ada, campuran tapi kebanyakan di pendapatan tetap dan pasar uang. Jadi kayak kasarnya itu uang aman lah buat jaga-jaga, yang bakal stabil lebih naiknya, low risk. Tapi ya kayaknya 85-90 aku udah di kripto. Ya, semenjak aku ngerasa ini is the best asset class yang ada. Aku sama sekali gak punya emas karena aku gak suka emas. Karena satu hal, banyak deh halnya. Sukanya koko-koko ya? Iya, cuma kalau perhiasan gak apa-apa mas, perhiasan doang. Kalau buat investasi aku gak suka karena mereka tuh selalu ada selisih kan, harga beli jual. Iya. Kalau beli digital lebih gampang, tapi aku agak meragukan. Karena gak lihat fisik kan? Iya, itu kan menangka. Jangan cuma ngikutin harga pasar emas yang real time itu doang. Dan spreadnya itu loh yang aku gak suka. Aku paling gak suka sama spread, jadi aku gak pernah pakai exchange yang spreadnya parah banget. Terus karena ini sih, emas itu kan juga gak diketahui ya berapa banyak supply-nya. Jadi kayak Bitcoin is the better gold lah, version of gold. Kan emas digital kan, salah satu emas digital kan. Iya, bisa dianggap gitu. Terus juga kenaikannya nggak gitu signifikan kalau kita lihat dari 10 tahun ke belakang bahkan ya. Dan kalau misalnya aku pegang emas fisik, ribet aja nyimpen nih, males banget gitu kan. Pada orang biasa suka ngelipin di file-file gitu kan, lucu sih, cuman ada males. Ada tempatnya Iya. koleksi. Kayak sempat pengen beli cuman males aja. Kayak mendingan beliin Bitcoin kayak gitu. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi kayak repot, terus berat kan, terus aku nggak tahu harus nyimpennya harus sangat aman dong, takutnya dicuri atau apa kan, repot banget. Kalau Bitcoin ya udah di wallet aja, simpennya private key-nya udah. Apa nggak private key-nya? Kamu jujur aja simpen. Karena kalau aku bingung ya, kayak di kertas takut robek hilang. Jadi sementara sih aku nyimpen, agak sebenarnya nggak aman ya, cuma aku belum tahu bagusnya di mana. Jujur aja aku masih nyimpen di Google Drive. Walaupun banyak yang bilang gak aman. Cuman ini setelah aku baca terms and condition-nya, apakah kayak orang Google bisa nge-akses itu, kayak seaman apa sih nyimpen di sana. Aku udah baca tuh, pertama kali aku bener-bener perhatiin ya buat terkait terms and service gitu. Ya udah, kayaknya cukup aman lah sementara. Aku mikirnya sih nanti palingan aku keluarin, simpen di kayak local drive yang aku kasih password aja. Atau enggak simpan di Selar. Gitu. Soalnya juga aman, dia ada cloud wallet-nya juga. Jadi iya. Aku ada juga. Oke, mantap. Compact lagi, cuma bentuknya kartu. Oke, ini kan kamu sekarang udah terjun nih full time di Web3 ya. Kamu ini nggak sih merasa ini tuh dunia kamu, atau mungkin ada perasaan kayak, ih bener nggak sih yang kamu jalanin sekarang tuh bisa membawa kamu ke suatu tempat? Jujur aja cukup yakin sih. Aku suka banget. Suka banget ya. Sebenarnya dari awal aku kerja emang pengen shift. Aku emang sempet apply juga nih sebenarnya waktu emang masih kerja di BCA. Cuman dulu tuh kayak lu nemu company yang secocok itu,
takutnya kan beberapa, aku juga sebagai konten juga takutnya ada conflict of interest kalau misalnya aku ada partnership. Jadi aku harus cari company yang aman. Kalau sekarang kan aku di Parallax, itu kan dev studio, kasarnya kan aku ngoding doang. Jadi kalaupun aku ada partnership kemanapun gak ngaruh dong, soalnya kerjaanku developer ya, aku boleh nerima project apapun gitu. Aku nggak ada terafiliasi apa-apa, dan sebagai dev studio juga ya udah aman aja gitu. Kalau misalnya aku kerja di exchange, takutnya kayak anggapannya orang exchange ini nih ngedorong nih satu project token, nanti ada bau-bau delisting kali ya karena aku mention kan, bisa aja kayak gitu takutnya. Jadi harus nemu yang paling aman. Dev studio kayaknya aman gitu, dan lebih tahan lama ya kayaknya ya. Maksudnya karena kita sebagai builder gitu kan, orang pasti akan terus membangun di Web3. Jadi aku pikir prospeknya oke. Berarti kamu full time dong dan work from anywhere? Ya, itu yang aku suka. Iya, itu sih. Kayaknya Web3 sekarang kebanyakan juga nggak full time ngantor kan? Remote. Sama remote. Enak kan? Lumayan enak. Berarti kamu ini udah di content creator di Web3 kan? Full kan? Kenapa akhirnya kamu memilih untuk jadi content creatornya? Nggak yang sebagai developer aja gitu? Itu mungkin keterusan aja sih. Karena awalnya sempat viral itu kan? Terus akhirnya masih lanjut, masih ada suka ditawarin, ya udah lanjut aja sebagai side hustle, lumayan juga kan. Dan diterima dengan baik ya sama orang-orang, karena masih sedikit Web3 influencer menurutku, apalagi perempuan. Sekarang lumayan loh, yang lebih banyak lah daripada dulu. Iya, sekarang udah mulai muncul dan udah banyak belajar sih. Kamu juga katanya ini ya, punya komunitas untuk perempuan-perempuan yang mau belajar Web3. Itu kayak baru bikin aja sih, kayak kita pengen encourage aja. Karena kan kalau Web3 event masih banyaknya cowok yang datang offline. Dan aku sempat ada dengar dari temenku cerita lah, kalau suka masih agak ngerasa nggak aman karena cowok semua isinya. Jadi ini lebih kayak pengen ngebangun kalau ngasih tahu aja kalau kamu datang ke event tuh kamu bisa ada temen ceweknya juga loh buat pergi bareng, ketemu di sana. Dan walaupun masih sedikit ya dibanding cowoknya, cuman ada. Jadi minimal kamu nggak sendirian cewek gitu. Kalau aku sih lumayan biasa selalu ketemu aja sih teman cewek di setiap event. Jadi nggak mungkin sendiri. Cuma pas kali sih sendiri karena itu eventnya developer. Iya. Karena sekarang udah mulai banyak sih. Aku juga kan ngerasanya waktu pertama kali ikut event crypto itu sedikit ya kan, mungkin bahkan hitungan jari. Tapi makin kesini tuh ternyata banyak juga influencer yang tadinya bukan kripto, tapi mereka pada mau belajar kripto nih gitu. Jadi ya kita sih sangat welcome ya. Karena makin banyak nih untuk adopsinya juga. Pasti kan para influencer ini akan membawa para followersnya nih melihat Web3. Jadinya itu jadi tambahan adopsi lah untuk kripto di Indonesia ya. Cuman menurut aku kebanyakan emang masih jadi ikut karena harganya naik sih. Pasti trigger utamanya cuan dong, orang maunya untung ya kan. Makanya kalau harga turun, aku notice kebanyakan yang benar-benar baru nyemplung ke investasi, masuknya kripto, rada banyak yang marah, emosi, loss. Padahal kan mereka yang masuknya karena cuan doang, dan mungkin nggak banyak yang mau benar-benar belajar. Kayaknya sih. Iya. Soalnya kan kalau misalnya ngelihat ada yang memang mereka tuh investnya ya asal naro gitu, nggak dipelajarin dalam-dalam fundamentalnya, analisis pembacaan teknikalnya gitu-gitu, pasti mereka skip itu. Makanya mereka asal taruh dan projectnya ragul, ya udah gitu, hilang tuh aset-asetnya. Dan kebanyakan juga mereka tuh yang aku lihat ya, maksudnya tren sekarang tuh yang naruh itu pakai uang panas pertama. Jadi kan itu uang yang dia butuhkan untuk kebutuhan apa, bisa jadi itu juga untuk kebutuhan apapun dia pakai, berharap bisa langsung naik dan dapat untung. Padahal kan yang benar gak seperti itu kan. Ada invest yang memang harus ditunggu mingguan, ditunggu bulanan, long term, tahunan. Itu ada beberapa tekniknya juga, dan tapi banyak yang dari mereka tuh nggak ngerti akan itu gitu, dan ikut-ikutan orang kan. Yang ini kan aku juga dari influencer kan. Iya lagi, akan aku bikin konten di TikTok itu cukup rame lah. Kalau misalnya aku kan biasanya ngedukasi soal si token ini tuh projectnya apa di belakangnya, tapi ada yang mereka tuh sangat memaksa untuk kayak, Kak, minggu ini apa token yang baru yang bagus untuk dibeli. Iya, biasa gitu loh komentar. Kan? Kayak, jadi beli apa nih yang bakal like? Kayak, aku bukan peramal ya, gimana ya? Paling kita bisa tahu aja trendnya mungkin kemana, tapi buat predik mana sih yang langsung bakal naik 100%, mana tahu lah. Iya. Dan itu kan maksudnya
kalau aku sih udah nge-state dari awal kalau aku bukan financial advisor kan. Jadi kalau misalnya aku nggak akan pernah ngasih tahu untuk beli token apa gitu. Paling kalau misalnya untuk ngasih tahu narasi apa yang lagi bagus, pasti aku info ini narasinya ini lagi bagus tahun ini gitu. Tapi kalau untuk token kayaknya aku nggak berani sih. Iya sih, aku rasanya kurang risk management aja sih. Makanya selalu bilang kan ini fluktuatif banget ya pasar kripto tuh, jadi harus uang dingin. Kalau jangan pinjol apalagi itu kayak serem banget. Jujur aja aku nggak pernah ketemu langsung sama orang yang pakai pinjol buat investasi. Jadi aku belum tahu nih orang kayak gitu tuh kayak gimana, atau bahkan pakai misalnya uang sekolah buat kayak gitu. Yang atau nikah. Nikah juga ada berita sampai yang gagal nikah terus dia stres. Aku pernah baca tuh beritanya. Itu serem, bahaya banget. Kayak serem. Kalau kamu misalnya kalau mau invest di suatu project nih di token, biasanya due diligence-nya gimana? Kayak cara kamu melihat token ini tuh eligible nih untuk aku invest tuh gimana? Pertama pasti aku tahu, kalau bisa tahu timnya itu bagus. Terus aku lihat partnership-nya, biar kayak nentuin minimal ini project tuh legit dan timnya tuh emang serius gitu kan. Terus kalau misalnya lihat dari itu, aku kan sukanya lebih ke coin ya, karena coin tuh kan lebih ke blockchain-nya, lebih jadi langsung ekosistemnya apapun. Minimal token minimal kriptonya tuh dipakai buat bayar gas fee, jadi ada utility dari situ. Walaupun selain itu ya ada value-nya. Terus kalau misalnya dia suatu blockchain, aku lihat berapa banyak sih user activity-nya. Kalau banyak yang pakai kan artinya bagus gitu. Salah satunya. Jadi bangun conviction-nya, keyakinannya dari situ sih. Jadi mungkin tipsnya tuh jangan bikin orang lain conviction-mu. Kayak ngikutin influencer mention coin ini, oke, selama dia hold artinya coin ini bagus. Nanti tiba-tiba dia sell duluan, gimana? Terus lu ya udah nyangkut. Ya kan? Jadi emang coba yakin tuh dari diri sendiri lah, bukan dari orang lain gitu. Karena kalau dari orang lain kan artinya karena aku tahu dia tuh misalnya investor yang bagus, ya udah aku ikutin aja portofolio dia gitu kan. Tapi keyakinannya beda. Bedanya tuh menurut aku, kalau kamu emang yakin sama project ini, di saat itu turun kamu bakal berani buat beli lagi. Tapi kalau kamu nggak percaya, waktu turun kamu bakal cuman kok gue udah rugi segini, udah rugi 50%, masih bagus gak sih ini project? Kayak gitu, jadi ragu. Cuman percaya kalau naik. Iya bener. Kadang kan kalau misalnya uang panas pun mempengaruhi kayak gitu kan. Kayak terpaksa harus menjual di saat waktu yang tidak tepat gitu. Maksudnya padahal lagi koreksi, harusnya nantinya akan naik misalnya ya, terus langsung jual karena emang lagi butuh. Itu yang bikin kerugian tuh. Makanya jangan pakai uang panas kan. Jangan FOMO sih. Jangan FOMO juga. Oke, menarik sih pembahasannya. Terus kalau misalnya kamu ada nggak favorit koin saat ini ya, maksudnya yang kamu senengin, entah itu dari projectnya atau mungkin dari timnya, ada nggak? Aku sih masih setia sama satu topku yang selalu bisa ditanya, aku selalu jawab ini sih. Apa itu? Selalu masih tetap Auron Multiverse X EGLD. Oke, kenapa tuh kalau bisa boleh tahu? Jadi dia blockchain, dia tuh juga low gas fee. Secara terakhir kali aku cek daily transactionnya 50% dari Ethereum juga ya, 300 ribuan gitu per hari. Ekosistemnya juga udah gede banget, dan dia udah go through bear market dan survive sampai sekarang. Jadi aku percaya dia masih bisa make a comeback. Dia juga ada building cross chain gitu sih, jadi bisa antar chain transaksi gitu. Jadi karena dia keep building, dan dia partnershipnya juga lumayan banyak ya sama company lain. Aku nggak hafal semua namanya, cuman aku udah bener-bener dalamin, makanya aku berani most of portofolioku aku taruh di dia. Mungkin kedua aku tetap Polkadot. Dot ya. Kalau itu sama juga, karena memang kamu pelajarin darinya gitu. Aku lihat dari kayak dua-duanya kalau nggak salah timnya tuh dari Eropa, dan yang aku notice tuh mungkin dari segi marketingnya nggak setinggi project lain ya. Cuman aku nggak suka juga kalau misalnya terlalu marketing, kadang ngerasa mereka bakal bener-bener sementara karena cuma dari hype doang. Kayak kebanyakan layer tuh yang muncul tuh cuma sebentar banget, terus udah redup, muncul layer tuh baru, hype baru, pindah orang-orang gitu. Kalau kayak gini tuh aku lihat dari devnya yang building terus. Jadi apa sih yang mereka bangun gitu. Jadi produknya tuh emang bagus gitu. Makanya aku percaya karena produk bagus ya udah. Ada yang pernah bilang sih, ini kayaknya agak bias, tapi salah satu influencer atau content creator lah, ada yang pernah mention, aku baca di Twitter gitu, kalau emang produk bagus, mereka nggak bakal butuh banyak marketing sebenarnya. Orang bakal sadar itu bagus. Iya, betul, setuju. Oke. Ini kan nanti EPH tuh ada acara DevCon tuh di Bangkok. Kamu datang? Aku mungkin akan datang yang September nanti di Singapura. Tapi aku bener-bener pengen datang yang di Tokyo juga nanti Juni.
kayak sekalian ke Jepang lagi. Iya lagi. Kayaknya asik. Menarik, Jadi menarik. kalau sempet ya aku coba aturin jadwalnya buat datang yang Tokyo. Karena katanya Tokyo seru banget. Bakalan besar kan eventnya? Iya. Kemarin aku ngobrol-ngobrol juga waktu di Bangkok sama yang tim dari Z Casing. Mereka datang juga kan ke sana, ada boothnya gitu. Kayaknya seru sih, event Ethereum tuh seru-seru sih. Aku ketemu kemarin sama Z Casing juga, si Post yang community manajernya waktu event di Indonesia. Waktu kamu ke Bangkok deh kayaknya. Iya. Entah kenapa tuh emang kemarin rame banget kan event di Indo. Iya. Akhir bulan tuh. Jadi kayak nabrak, aku gak bisa datang semuanya, sedih. Yang Skylar kan juga datang juga waktu ETH Meetup. Aku sempat interview juga sama Skylar. Iya, makanya kayak sedih. Menarik. Nanti Agustus kamu pergi ke ini, ke Invest. Coinvest pasti dong. Ya. Bali. Tahunan ya nggak? Tahunan Bali. Oke, mungkin terakhir ya, Feb. Kalau misalnya buat teman-teman nih yang kayak sekarang lagi di developer atau mungkin baru berpikir untuk mengambil jurusan developer, gimana caranya supaya bisa join ke Web developer? Karena kan kayaknya sekarang masih belum ada kelas Web developer ya, belum ada course gitu yang menjual kelas itu. Semi ada lah, cuman bisa kayak lebih nggak ada yang formal banget kali ya, lebih kayak community ngajar gitu. Cuman belum ada yang sampai certification di Indonesia kayak belum ada. Jadi kalau sampai sertifikasi online kayaknya. Kalau mau masuk, karena aku juga awalnya belajar sendiri ya, jadi emang harus mau ekspor sih. Karena source-nya udah lengkap banget ya, di internet tuh lengkap banget. Jadi pinter-pinter aja luangin waktu buat belajar, nyoba-nyoba sendiri. Waktu pertama kali masuk pasti agak pusing, aku juga kayak gitu. Cuman akhirnya kan terbiasa ya, tiap hari bikin kayak gituan. Dia lagi. Iya, jadi lumayan familiar sama library-nya gitu. Oke. Ini menarik sih. Kalau misalnya kamu ada nggak kepikiran untuk bikin semacam kelas gitu untuk web developer? Kan belum ada nih, apalagi perempuan kan. Aduh. Itu kesempatan untuk kamu lah untuk memulai. Aduh, sebenarnya mungkin mau, cuman aku bingung ngaturnya. Maksudnya honestly aku emang ada kayak ngajar, aku nggak bakal diskus banyak, tapi emang berusaha, karena aku bisa dibilang lumayan juggling ya sekarang sebagai aku ngurusin project di Parallax, kadang mungkin juga. Ya itu anggapan itu freelance-ku, sesekali aku bisa bilang part time ngajar ya. Terus juga ada kadang project freelance yang kayak bukan dari Parallax gitu, dari luar. Jadi kayak banyak, dan kadang aku pengen bikin project sendiri yang kayaknya masih rencana semua karena nggak sempet. Kadang konten juga mau bikin lebih banyak lagi aja susah, kayak banyak jadwal offline juga kan, kadang meeting orang, terus kadang meeting klien juga gitu kan, atau enggak event kadang buat cari koneksi lagi, dan kadang harus ada luangin waktu buat misalnya sama keluarga, event, atau enggak sama temen juga dong, sesekali dalam 1 bulan ya. Jadi sebulan cuma ada 30-31 hari, weekendnya cuma paling 8. Udah susah banget, karena nggak semua orang kan nggak ngerja kantoran Senin sampai Jumat, jadi kayak paling kalau mau nyari waktu weekend. Iya. Susah, cuman pengen. Semoga bisa diatur. Pasti bisa. Semoga tahun depan bisa collab dengan beberapa orang buat kita beneran nyiptain ya, hopefully. Amin. Yang lebih proper gitu kalau bisa. Iya. Sekarang berarti ada nggak grup Telegram gitu yang kayak misalnya kalau kamu yang sering share? Jujur aku udah nggak bisa luangin waktu buat bisa handle community lagi. Kayak ya udahlah gitu, kayak aduh gitu. Aku udah dari konten aja. Kayak dulu tuh sempet beberapa dia minta ada grup gak, cuman gimana cara aku aktif nge-share di grup, terus kadang chat aja susah ya. Iya. Pusing banget. Oke. Kayak mungkin aku masih harus organize lagi ya jadwal aku biar bisa lebih ada, bisa nambahin lagi gitu kali ya. Oke, mungkin terakhir banget ya sebelum kita tutup videonya, kamu ada saran nggak buat teman-teman yang baru mau mulai belajar web developer gitu? Pastinya pelan-pelan. Kalau misalnya bakal sering belajar, sering ekspor, googling aja terus, itu pasti bakal nanti bisa kok. Karena semuanya pasti susah di awal, karena kamu belum pernah ngelakuin dong. Aku juga kadang kalau ngadepin hal baru ngerasa itu susah, tapi aku yakin selama aku cobain pasti bisa. Jadi kayak cobain aja, belajar, nanti ya terbiasa. Mungkin nanti ketagihan juga. Kok seru kok. Iya. Kalau emang punya passion di situ. Iya. Oke, kalau gitu, Baby, thank you so much ya. Thank you. Udah berasa ya, udah
setengah jam lebih. Iya, ternyata lama juga. Tapi gak berasa kan, ngomongnya seru ya, banyak yang dibahas dan ini lanjut terus. Iya. Sebenarnya aku pengen nambahin satu pertanyaan nih buat kakak. Boleh. Sebenarnya apa yang bikin kakak akhirnya yakin full Web3? Oke, pertama karena di Web3 ini masih sedikit ya perempuan yang join di sini yang full time. Dan aku udah lama memperdalam soal cryptocurrency, Web3, tapi bener-bener yang terjun langsung ngerasain komunitasnya, pekerjaannya berkaitan dengan semua perusahaan yang bekerja di bidang yang sama. Ternyata seru banget. Iya lagi seru banget kan. Terus juga kesempatan untuk berkembangnya sangat besar, sangat banyak. Dan aku nggak mau jadi orang yang hanya melihat dari luar ketika industri ini tuh berkembang. Betul. Karena dulu pun aku waktu di BCA kan aku langsung move ke startup kan. Waktu itu startup lagi baru ya? Iya, aku baru mulai terus kayaknya aku mau belajar deh mulai dari awal lagi gitu. Ternyata di startup aku banyak belajar dan sekarang dapat kerja juga di Web3 di industri yang masih baru. Aku sangat antusias sih. Industri ini akan bawa aku kemana di 3 tahun ke depan, iya nggak sih? Tapi ketemunya sama komunitasnya yang asik-asik, mendukung, membangun sama-sama. Betul. Partnernya pun perusahaan-perusahaannya pun yang enak untuk diajak kerjasama, mereka nggak pernah yang menolak gitu dan selalu mau untuk collab bareng-bareng ngebangun industri ini. Betul. Dan tujuan kita kan sama ya, ingin menambah adopsi Web3 crypto di Indonesia. Blockchain. Karena PR-nya cukup berat ya. Masih banyak traditional finance yang perlu kita edukasi sih. Betul. Bukan berarti kita memaksa mereka untuk invest di sini, cuma lebih ke edukasi aja supaya ngerti aja sih. Iya. Dan diversifikasi lah ke Bitcoin, Ethereum. Minimal Bitcoin, Ethereum sih. Betul. Menarik untuk dipelajarin sih. Tapi kalau misalnya yang di Web3 ini perempuan-perempuannya kayak kamu yang mau